Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita hingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Muhibbuddin At-Tabari rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada biografi Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin, ibunda dari orang-orang yang beriman, adalah julukan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka adalah ibunda dari umat Islam, yang mana mereka tidak boleh dinikahi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya ibu kandung kita tidak boleh kita nikahi sebagai anaknya. Namun meskipun mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi oleh siapapun sepeninggal beliau, tetap saja ada hubungan atau ada batasan jarak. Ya, tidak boleh seorang pun dari laki-laki sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan untuk bertemu dengan mereka, untuk berduaan dengan mereka. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka ada hajat keperluan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menemui istri-istri Nabi tersebut dari balik hijab, dari balik tabir, untuk tetap menjaga kehormatan mereka radhiyallahu taala anha. Nah, salah satu dari istri Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita bahas pada kesempatan di sore hari ini adalah Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb. Ummu Habibah ini adalah kunyah jemaah sekalian sebagaimana yang kita ketahui, yaitu nama panggilan yang didahului dengan ummu bagi wanita. Ummu Habibah, ibunya Habibah. Dan menurut sebagian penjelasan atau riwayat, Habibah ini adalah salah satu atau putri dari beliau radhiyallahu taala anha.
Ya, jadi beliau memiliki putri yang bernama Habibah, sehingga beliau dipanggil dengan Ummu Habibah. Adapun nama asli beliau di dalam catatan kaki dijelaskan, yaitu ada yang menyatakan namanya Romlah, dan insya Allah yang lebih masyhur, ya, nama beliau adalah Romlah. Meskipun yang lain mengatakan namanya Hindun. Ada yang mengatakan nama asli dari Ummu Habibah itu adalah Hindun. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih masyhur adalah yang pertama, yaitu Romlah. Ya, jadi nama asli dari Ummu Habibah adalah Romlah. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif yang kita dapatkan dari terjemahan kitab ini. Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sufyan al-Qurashiyah al-Umayyah, menunjukkan beliau adalah wanita Quraisy. Berbeda dengan sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, seperti Sofiyah bintu Huyai bintu Akhtab, itu bukan berasal dari bangsa Quraisy, tapi anak keturunan dari orang-orang Yahudi. Ibunya bernama Sofiyah binti Abil As, bibinya Utsman bin Affan. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah adalah istri Ubaidullah bin Jahash. Ya, jadi suaminya Ummu Habibah sebelum menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ubaidullah bin Jahash. Jadi menegaskan sekali lagi bahwa kebanyakan atau seluruh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah para janda, kecuali satu yang gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, menikah dengan Ubaidullah bin Jahas. Ubaidullah bin Jahas hijrah ke Habasyah bersama Ummu Habibah dalam gelombang kedua. Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tatkala kaum muslimin mendapatkan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy, maka mereka diperintah untuk berhijrah. Dan hijrah yang pertama adalah hijrah ke negeri Habasyah, ke negeri Afrika. Ya, dan hijrah ke negeri Habasyah ada dua gelombang. Gelombang yang pertama dengan jumlah yang lebih sedikit daripada gelombang yang kedua. Nah, disebutkan di sini Ubaidullah bin Jahash dan Ummu Habibah itu berangkat hijrah ke negeri Habasyah di gelombang yang kedua. Di sana Ubaidullah bin Jahash masuk ke dalam agama Nasrani dan meninggal dunia di atas agama Nasrani. Sementara itu Ummu Habibah radhiyallahu taala anha tetap berpegang teguh pada agamanya hingga akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Habibah ini adalah janda mati yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan agama Nasrani. Nah, sekarang kita masuk pada kisah pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha, termasuk di dalamnya kisah hijrahnya ke negeri Habasyah kemudian ke Madinah. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, aku memimpikan Ubaidullah bin Jahash suamiku dalam kondisi yang amat buruk sekali sehingga aku kaget dan terbangun. Aku pun berkata, demi Allah, kondisinya pasti berubah. Dan benar saja, suaminya mengatakan seperti apa yang ia impikan. Ya, jadi Ummu Habibah itu bermimpi dan mimpinya itu menjadi kenyataan. Mimpi buruk tentang suaminya yang keluar dari agama Islam. Makanya kaget lalu terbangun. Dan dia merasa ini pasti kejadian. Dan benar saja. Kejadianlah apa yang dimimpikan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha. Bagaimana kejadiannya?
suaminya mengatakan, wahai Ummu Habibah, aku mencermati agama dan menurutku tidak ada agama yang lebih baik dari Nasrani. Dan aku sebelumnya memeluk agama ini, yaitu Nasrani. Setelah itu aku masuk ke dalam agamanya Muhammad. Namun kemudian aku kembali lagi ke agama Nasrani. Ya. Jadi asalnya Ubaidullah bin Jahash, suaminya Ummu Habibah ini adalah seorang Nasara. Kemudian masuk Islam. Kemudian setelah itu dia merasa agama yang paling baik adalah agama Nasrani. Lalu Ummu Habibah mengatakan agama Nasrani itu bukanlah yang terbaik untuk. Ya, jadi sudah dinasihati suaminya. Lalu Ummu Habibah mengatakan, aku memberitahukan perihal mimpiku kepadanya, namun ia sama sekali tidak memperhatikan kata-kataku. Ia justru kecanduan menenggak khamar, kecanduan minum khamar, minum minuman keras hingga mati. Ya, jadi disampaikan, aku pernah bermimpi seperti ini, wahai suami, persis seperti ini. Ini menunjukkan apa? Ya, bisa dikatakan ini sudah diwanti-wanti. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kalau mimpi buruk itu akan terjadi, dan ternyata benar terjadi. Harusnya suaminya kalau sadar mimpi itu atau kejadian itu pernah dimimpikan oleh istrinya, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ternyata apa? Dia justru mengabaikan. Ya, tidak peduli dengan mimpi istrinya. Sampai akhirnya dia kecanduan khamar, lalu mati dalam keadaan murtad dan meminum khamar. Nah, kemudian dalam mimpi, ini kata Ummu Habibah, dalam mimpi seakan ada yang datang kepadaku dan berkata, wahai Ummul Mukminin. Ya. Jadi di dalam mimpi itu ada yang memanggil beliau dengan sebutan Ummul Mukminin. Dan tadi sudah kita sampaikan, Ummul Mukminin ini adalah sebutan bagi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sembarangan. Ya, gelar Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin ini hanya disematkan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ada yang memanggil Ummu Habibah dengan sebutan Ummul Mukminin di mimpinya, Ummu Habibah mengatakan, aku lantas terbangun dan mimpi ini aku artikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menikah. Jadi Ummu Habibah itu apa? Sudah memiliki firasat ya, atau memiliki dugaan berdasarkan mimpinya beliau akan dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar saja, setelah masa iddahku selesai, tanpa ku sadari utusan Raja An-Najasyi sudah berada di depan pintuku. Ia meminta izin untuk masuk. Ternyata yang datang adalah seorang budak wanita namanya Abrahah. Ya, Abrahah ini kalau menurut sejarah yang paling terkenal adalah seorang yang datang membawa tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, Abrahah adalah seorang yang ingin menghancurkan Ka'bah membawa pasukan bergajah. Tapi ternyata ada Abrahah yang lain, dan ternyata Abrahah yang lain ini wanita, dan dia adalah seorang budak yang diutus oleh Raja An-Najasyi. Nah, Abrahah ini bertugas mengurus pakaian dan minyak rambut sang raja. Ia kemudian masuk dan berkata, paduka raja berkata kepadamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepadaku agar aku menikahkanmu dengan beliau. Jadi Raja Najasyi mendapatkan kiriman surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengamanahkan Raja An-Najasyi untuk
menikahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah. Ya. Nah, kenapa kok nggak datang langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok pakai surat? Karena posisinya apa? Berbeda jauh. Ummu Habibah sedang berada di negeri Habasyah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah. Ya, bahkan Nabi SAW tidak datang langsung ke negeri Habasyah, tapi Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja An-Najasyi yang intinya ingin untuk menikah dengan Ummu Habibah. Jadi Nabi di Madinah, Ummu Habibah di Habasyah, dan akad nikahnya diwakilkan. Baik. Kemudian Abraha berkata, Abraha tadi siapa? Budak wanita yang diutus oleh Raja An-Najasyi, budak yang memiliki tugas khusus mengurusi pakaian dan minyak rambutnya raja. Kemudian Abraha berkata, semoga Allah menyampaikan berita gembira kepadamu. Ia meneruskan, paduka raja menyuruhmu untuk menunjuk siapa yang akan menikahkanmu. Ya, jadi raja itu tanya kepada Ummu Habibah, kamu mau dinikahkan oleh siapa? Siapa kira-kira yang menjadi walimu? Ya, aku kemudian kata Ummu Habibah menemui Khalid bin Sa'id bin Al-As, lalu aku menunjuknya untuk mewakiliku. Jadi Ummu Habibah menunjuk sahabat Khalid bin Sa'id bin Al-As untuk menjadi wali nikahnya. Karena apa? Ummu Habibah tidak memiliki atau ayahnya itu saat itu adalah masih beragama musyrik. Ya, tadi kita sampaikan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ya kan? Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Abi Sufyan sendiri adalah seorang tokoh dari orang-orang Quraisy yang punya sejarah yang luar biasa. Abu Sufyan ini musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikejar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar. Ya, Abu Sufyan ini memimpin rombongan kafilah dagangnya orang-orang Quraisy dengan harta yang melimpah sepulang dari perniagaan mereka dari negeri Syam. Maka Nabi SAW ingin mencegatnya untuk mengambil harta mereka, dan ini boleh karena antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy itu terjadi peperangan, tidak ada perjanjian damai. Makanya umat Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW ingin yaitu mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa hartanya orang-orang Quraisy yang sangat melimpah. Namun ternyata Abu Sufyan berhasil melarikan diri dan dia minta bala bantuan orang-orang Quraisy. Dari kota Mekah datanglah Abu Jahal bersama pasukannya sejumlah 1.300 orang. Dari sinilah terjadinya perang apa? Badar. Abu Sufyan lolos, Abu Jahal datang, dan mereka inilah yang bertempur dengan pasukan kaum muslimin yang akhirnya Allah menangkan mereka. Nah, tapi Abu Sufyan masih apa? Masih memusuhi Nabi SAW. Sampai nanti pada akhirnya ternyata masuk Islam saat Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya. Nah, ketika Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi SAW, Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Nanti akan kita sampaikan pernikahan ini terjadi pada insya Allah kalau nggak salah tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Ya. Jadi Abu Sufyan masih musyrik. Karena Abu Sufyan itu masuk Islamnya tahun 8 Hijriah saat Fathu Mekah. Nah, makanya Ummu Habibah itu dinikahkan oleh walinya yang bukan ayah kandungnya, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As.
Kita lanjutkan. Aku, yaitu Ummu Habibah, memberikan 2 gelang perak dan 2 gelang kaki yang aku kenakan, juga cincin-cincin perak yang ada di jari-jari kakiku kepada Abrahah, karena merasa senang atas kabar gembira yang telah ia sampaikan. Jadi saking senangnya Ummu Habibah mau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ia hadiahkan cincinnya, gelangnya untuk budak wanita tersebut. Karena dia yang bawa kabar gembira. Sore harinya, Raja Najasyi memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang ada di sana untuk hadir. Hadir apa? Hadir di dalam pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah. Tapi ingat, Nabi SAW tidak ada di lokasi akad nikah. Nabi ada di Madinah, Ummu Habibah ada di Habasyah. Mereka semua hadir. Lalu Raja An-Najasyi menyampaikan khutbah, aku memuji Allah, Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, dan yang Maha kuasa. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba serta utusannya. Dialah yang diberitakan oleh Isa bin Maryam. Ya, ini menunjukkan kalau Raja Najasyi itu adalah seorang Muslim, meskipun dia memimpin negeri yang mayoritas penduduknya adalah kafir. Negeri Habasyah mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Ya, adapun Raja An-Najasyi maka dia masuk Islam. Meskipun ada yang mengatakan dia menyembunyikan keislamannya dari rakyatnya, ya, demi kemaslahatan. Dan di antara dalil yang menunjukkan kalau Raja Najasyi ini Muslim adalah syariat sholat gaib. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat gaib ketika mendapatkan kabar kematian Raja Najasyi. Karena beliau menyebutkan telah wafat, telah meninggal dunia rajulun salihun, seorang laki-laki yang saleh. Yang dimaksud adalah Raja An-Najasyi. Nah, ini dikuatkan lagi dengan hadis ini bahwa Raja An-Najasyi itu berkhutbah dan bersyahadat. Baik. Amma ba'du, adapun setelah itu, ini masih khutbahnya Raja Najasyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim surat kepadaku agar aku menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini aku penuhi, dan aku telah menyerahkan mahar 400 dinar kepada Ummu Habibah. Ya, menyerahkan mahar 400 dinar kepada Ummu Habibah. Setelah itu Raja Najasyi menuangkan dinar-dinar itu di hadapan kaum muslimin yang hadir. Setelah itu Khalid bin Sa'id berkata, segala puji hanya bagi Allah, aku memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba serta utusannya. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini khutbatul hajah ini ya. Cuma diterjemahkan di kitab ini. 6. Dialah yang telah mengutus Nabi SAW dengan membawa petunjuk. Walladzi arsala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulullah dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Amma ba'du. Adapun setelah itu aku memenuhi permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku nikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Semoga Allah memberkahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini akad nikahnya jemaah. Sah. Ya. Jadi Raja An-Najasyi mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Khalid bin Sa'id dia adalah
bertindak sebagai wali dari Ummu Habibah. Ya. Jadi Raja An-Najasyi sebagai wakil dari Nabi SAW menyampaikan yaitu kehendak Nabi untuk menikahi Ummu Habibah, dan yang mengakadkan nikah dan yang mengakadkan nikah adalah Khalid bin Sa'id. Apa itu saudaranya ya? Baik, sementara kita tanpa mikrofon masjid ya. Jadi wali dari Ummu Habibah tadi adalah Khalid bin Sa'id. Sedangkan yang menjadi wakil dari manten laki-laki adalah Raja An-Najasyi. Mantennya adalah Nabi SAW diwakili oleh Raja An-Najasyi. Nah, kemudian Raja An-Najasyi ya sedang kita tunggu saja Pak. Saya ini nggak dengar. Maaf ibu yang ada di Zoom, harap tunggu sebentar karena mikrofon masjid sedang dibenahi. Ya, jadi kita tunggu sebentar agar ibu-ibu yang di masjid bisa mendengar. Bisa. Yes, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah akad nikah itu terlaksana, maka Raja An-Najasyi menyerahkan dinar-dinar tersebut, maharnya Nabi SAW kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As sebagai wali dari Ummu Habibah, dan dia pun menerimanya. Kemudian saat mereka hendak pergi, Raja An-Najasyi berkata, tunggu dulu. Sunnah para nabi ketika menikah adalah memberikan jamuan makan pernikahan. Raja An-Najasyi mengundang mereka untuk makan, mereka pun makan dan setelah itu pulang. Ya, yang dikenal dengan apa? Resepsi pernikahan atau walimah, walimatul arus. Ya, jadi ini adalah sunnahnya para nabi, kata Raja An-Najasyi. Ya, Raja An-Najasyi dahulunya adalah seorang Nasrani, seorang ahli kitab, jadi tahu bagaimana kebiasaan nabi-nabi terdahulu. Dan ternyata ini diteruskan di dalam syariat Islam. Nabi SAW juga memerintahkan siapapun dari umat Islam yang menikah untuk menyelenggarakan walimah. Dalam satu hadisnya beliau pernah mengatakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, setelah mengetahui bahwasanya ia baru saja menikah, Nabi mengatakan apa? Aulim walau bisyatin. Selenggarakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Nah, ini juga apa? Dikerjakan oleh Raja An-Najasyi. Sekali lagi, Raja An-Najasyi adalah wakil dari mantan laki-laki. Dan beliaulah yang menyelenggarakan walimah
atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ummu Habibah menuturkan, saat uang-uang tersebut telah diserahkan kepada uang maharnya Nabi SAW, aku mendatangi Abrahah yang menyampaikan berita gembira itu kepada. Aku pun berkata kepadanya, saat itu aku hanya memberimu hadiah yang tidak seberapa, karena saat itu aku memang tidak memiliki harta apapun. Saat apa ini? Saat Abrahah menyampaikan pesan dari Raja An-Najasyi kalau Nabi ingin melamar Ummu Habibah. Tadi sudah kita sampaikan misalnya ya. Jadi Ummu Habibah ketika dapat lamarannya Nabi SAW, langsung apa? Melepaskan cincin dan gelangnya untuk diberikan kepada Abrahah. Ya. Nah, ketika sudah selesai nikah, dapat mahar 400 dinar. Maka Ummu Habibah ketemu lagi sama Abrahah. Dulu aku hanya memberikan sedikit harta, karena memang itu yang saya punya. Nah, ini aku bawakan 50 miskal untuk. Sekarang aku beri beberapa dinar ini. Ya, 50 miskal. Silakan kau ambil dan manfaatkan. Maka Abrahah enggan menerima. Abrahah kemudian mengeluarkan sebuah bejana kecil berisi barang-barang pemberianku dan ia kembalikan lagi barang-barang itu kepadaku lalu berkata, Paduka Raja menyuruhku untuk tidak meminta apapun padamu. Aku bertugas mengurus pakaian dan minyak saja. Aku telah mengikuti agama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berserah diri kepada Allah. Paduka Raja menyuruh istri-istri beliau mengirim wewangian yang mereka punya untuk diberikan kepada. Subhanallah. Ya, ini budak yang sangat jujur. Dan alhamdulillah ia dapat hidayah juga masuk Islam. Ya, jadi dia ternyata tidak menerima sepeser pun hadiah yang diberikan oleh Ummu Habibah. Tidak menerima hadiah yang diberikan oleh Ummu Habibah. Karena apa? Karena dilarang oleh majikannya. Dilarang oleh majikannya. Maka hal ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah juga berlaku bagi siapapun. Di dalam Islam, seorang pekerja, seorang karyawan dilarang menerima hadiah atas pekerjaan yang telah ia lakukan tatkala ia sudah mendapatkan upah dari atasannya. Yang kita kenal dengan istilah tips. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadayal umal hululun. Hadiah yang diterima oleh para pekerja yang sudah mendapatkan gaji itu adalah hulul. Dan hulul adalah istilah bagi harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagi oleh pemimpin kaum muslimin. Jadi itu harta khianat. Harta rampasan perang maka itu boleh dimiliki, boleh diterima kalau sudah dibagi oleh pemimpinnya. Tapi kalau belum dibagi lalu diambil, ya bahasa kita itu mengentit gitu ya, maka ini adalah haram. Dan ini diserupakan oleh Nabi SAW dengan hadiah tips yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan yang ia lakukan tatkala ia sudah mendapatkan upah dari atasannya. Namun para ulama kita menjelaskan tips atau hadiah ini menjadi halal apabila atasan tersebut mengizinkan. Apabila atasan tersebut memberikan izin. Oleh karena itu, selayaknya bagi orang-orang karyawan, pekerja yang mendapatkan tips, yang pertama dia tolak. Ya, karena dia sudah mendapatkan gaji atas pekerjaan yang dia lakukan. Dan kalaupun dia terpaksa menerima, sampaikan ini kepada atasan, serahkan kepada mereka. Mereka lah yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Nanti terserah atasan. Kalau ternyata atasan menerima lalu dibagi rata,
kepada karyawannya halal bagi mereka. Tapi kalau ternyata atasan itu mengizinkan sang karyawan untuk menerima secara pribadi, maka diperbolehkan. Nah, seperti kasus ini, seandainya Raja Najasyi mengizinkan Abraha untuk menerima hadiah dari Ummu Habibah, tentu itu halal baginya. Namun ternyata Raja Najasyi melarang Abraha untuk menerima tips, menerima hadiah dari Ummu Habibah. Karena apa? Karena Abraha sudah mendapatkan upah atas pekerjaannya, apalagi dia itu seorang budak, ya, dia bekerja dengan raja dan dia tidak berhak untuk mendapatkan upah ataupun hadiah dari orang lain. Maka di sini Abraha merupakan seorang budak yang patut untuk diteladani oleh karyawan-karyawan yang ada saat tidak mengambil hadiah kalau dilarang oleh atasannya. Baik. Nah, jadi Abraha mengembalikan hadiah yang telah diberikan oleh Ummu Habibah ketika lamaran dulu. Kemudian justru setelah itu Abraha diberi tugas oleh Raja Najasyi untuk mengantarkan minyak wangi yang akan diberikan oleh istri-istri raja tersebut. Keesokan harinya Abraha datang membawakan gaharu, waros, ambar, dan sejumlah keju. Ya, ini minyak wangi ya. Jadi minyak wangi yang dimiliki oleh istri-istri raja itu dihadiahkan kepada Ummu Habibah. Semuanya aku serahkan, kata Ummu Habibah. Semuanya aku serahkan kepada Nabi SAW setelah itu. Artinya ketika Ummu Habibah menerima hadiah dari istri-istri raja disimpan. Karena saat itu Ummu Habibah belum bertemu Nabi SAW. Belum bulan madu bahasa kita. Ummu Habibah masih ada di Habasyah dan Nabi SAW masih ada di kota Madinah. Nah, setelah selesai pernikahan, maka Ummu Habibah dibawa ke kota Madinah dan setelah ketemu dengan Nabi SAW, hadiah-hadiah dari istri-istri raja itu diserahkan kepada Nabi SAW. Ya, jadi itu kisahnya. Nah, jadi ketika bertemu dengan Nabi ini sudah berjalannya waktu, aku serahkan kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW melihatku mengenakan semua itu di dekat beliau, namun tidak beliau ingkar. Ya, Ummu Habibah memakai minyak wangi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Karena memang apa boleh bagi seorang wanita untuk memakai minyak wangi di hadapan suaminya. Nah, setelah itu Abraha berkata, aku mempunyai suatu keperluan denganmu. Tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan sampaikan kepadanya bahwa aku telah mengikuti agamanya. Ya, jadi ini kembali lagi ya. Jadi sebelum Ummu Habibah pergi ke Madinah, Abraha ini titip salam. Nanti kalau ketemu Nabi sampaikan ya bahwasanya aku telah mengikuti agamanya. Abraha memperlakukanku dengan lemah lembut. Dialah yang mempersiapkan keperluanku. Setiap kali ia masuk menemuku, ia selalu berkata, jangan lupa pesanku. Jadi sebelum Ummu Habibah berangkat ke Madinah, ya sebelum Ummu Habibah bertemu dengan Rasulullah SAW di kota Madinah, Abraha pesan terus, jangan lupa ya sampaikan salamku kepadanya. Nah, setelah aku tiba di hadapan Rasulullah SAW, setelah akhirnya Ummu Habibah datang ke kota Madinah, kuceritakan kepada Rasulullah SAW prosesi peminangan dan perlakuan baik Abraha terhadapku. Beliau SAW pun tersenyum. Lalu aku sampaikan salam Abraha kepada beliau. Beliau menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan atas Abraha dan rahmat Allah dan keberkahan Allah pula baginya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah prosesi pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah. Jarak jauh. Ya, jarak jauh dengan wakil.
Oleh karena itu, di antara fikih yang bisa diambil dari kisah ini, adalah akad nikah dengan cara perwakilan. Ya, dengan cara perwakilan. Ya, kalau sekarang bisa juga dengan cara online. Ya, seorang wali menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya dengan seorang pengantin laki-laki yang tidak ada di tempat. Nah ini, dengan syarat mereka semua jelas orangnya. Kalaupun online katakanlah dengan kepastian yang ada, ya, yang intinya menunjukkan nikah jarak jauh itu sah apabila memenuhi persyaratan. Jadi ada wakil mantan laki-laki dan juga ada walinya. Nah seperti itu. Baik. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun penjelasan kosakata tidak kita baca semua. Namun ada beberapa keterangan yang mungkin bisa kita sedikit sampaikan, ya, di halaman 255 bagian bawah disebutkan kemungkinan Nabi SAW mengutus Amr bin Umayyah untuk meminang dan mengutus Syurahbil bin Hasanah untuk membawa Ummu Habibah kepada beliau. Ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ya, jadi sedikit kita ulang. Nabi SAW mengutus Amr bin Umayyah At-Tamri kepada Raja Najasyi. Kalau tadi versi yang pertama itu lewat surat, ya bisa saja lewat surat juga. Jadi Nabi menitipkan surat kepada sahabat Amr bin Umayyah untuk disampaikan kepada Raja An-Najasyi. Lalu Raja An-Najasyi membaca surat itu, ternyata di situ intinya adalah Nabi ingin menikahi Ummu Habibah. Datanglah Raja An-Najasyi, ya, melalui budaknya yang bernama Abraha tadi kepada Ummu Habibah menyampaikan pesan Nabi kalau Nabi mau menikahi Ummu Habibah. Nah, kemudian silakan tunjuk siapa walinya. Dan ternyata Ummu Habibah menunjuk sahabat Khalid bin Sa'id tadi. Ya, Khalid bin Sa'id. Nah, adapun yang diutus Nabi SAW untuk membawa Ummu Habibah dari Habasyah ke Madinah adalah sahabat Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil bin Hasanah. Dan ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Dan ada yang menyebutkan bahwa usia Ummu Habibah saat itu adalah 36 tahun. Ya, usia Ummu Habibah saat itu adalah 36 tahun. Baik, di bawahnya disebutkan Abu Umar menyatakan ada yang mengatakan akad nikah dilangsungkan di Madinah sepulang Ummu Habibah dari Habasyah. Namun yang masyhur seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu akad nikah dilangsungkan di Habasyah. Ya, diriwayatkan bahwa Raja An-Najasyi memberi mahar sebesar 400 dirham, sementara mahar istri-istri Nabi lainnya hanya sebesar 400 dirham. Tadi disebutkan 400 dinar ya. Ala kulli hal 400 dinar atau 400 dirham itu adalah mahar yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwakilkan oleh Raja An-Najasyi saat menikahi Ummu Habibah. Baik. Jadi clear kalau Ummu Habibah itu dinikahi Nabi di negeri Habasyah pada tahun 7 Hijriah, dan setelah itu Ummu Habibah diboyong ke kota Madinah, ya, dipertemukan dengan suaminya yaitu Nabi SAW setelah itu. Baik, kemudian kita lanjutkan beberapa kisah tentang Ummu Habibah. Di halaman 257, yaitu kedatangan dan masuknya Abu Sufyan menemui putrinya Ummu Habibah.
dan Ummu Habibah melipat tikar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak diduduki oleh Abu Sufyan. Ya, jadi Abu Sufyan sekali lagi tadi kita sampaikan ayahnya Habibah, ayahnya Ummu Habibah, seorang tokoh penting dari orang Quraisy. Ya, karena saking pentingnya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Mekah, ketika mengultimatum penduduk kota Mekah, kalau tidak mau diperangi maka kalian bisa masuk Masjidil Haram aman, atau kalian masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Nah ini Abu Sufyan adalah seorang tokoh, maka Rasulullah SAW memperlakukan dia sebagaimana yaitu kedudukannya, ya, tokoh dia, meskipun dia itu seorang musyrik. Namun setelah itu Allah berikan hidayah, Abu Sufyan masuk Islam. Nah kejadian ini yang akan kita sampaikan itu saat Abu Sufyan masih musyrik. Jadi setelah Ummu Habibah datang ke kota Madinah, setelah Ummu Habibah menikah jarak jauh di negeri Habasyah, tiba di kota Madinah, Abu Sufyan datang, ayahnya datang. Nah bagaimana kisahnya kita kisahkan, kita bacakan. Al-Azhari berkata, kala Abu Sufyan datang ke Madinah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyerang Makkah. Ya, benar ini ya, waktunya sangat pas. Nabi menikahi Ummu Habibah di tahun 7 Hijriah dan setahun setelahnya Nabi akan menyerang kota Makkah. Tahun ke-8 akan terjadi penaklukan kota Makkah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Nah, ketika Abu Sufyan tahu kalau Nabi mau menyerang kota Makkah, Abu Sufyan datang ke kota Madinah. Abu Sufyan melobi beliau untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Ya. Masa gencatan senjata. Masa gencatan senjata ini dimulai saat dicanangkannya Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, yang mana kaum muslimin sepakat dengan orang-orang Quraisy untuk gencatan senjata. Yaitu apa? Tidak saling menyerang. Tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada saling menyerang. Namun ternyata tidak lama setelah itu janji awalnya berapa tahun? 10 tahun. Ini syarat dari mereka. Orang-orang Quraisy, ya, mereka yang mengusulkan dan mereka yang meminta agar terjadi gencatan senjata dengan umat Islam selama 10 tahun. Itu ekspektasinya. Namun kenyataannya nggak sampai 10 tahun. Bahkan nggak sampai setahun, mereka sendiri yang melanggar. Ya, mereka sendiri yang meminta untuk apa? Dihapuskan gencatan senjata. Namun ternyata Abu Sufyan ketika tahu kaum muslimin mau menyerang kota Mekah, minta gencatan senjata itu diaktifkan lagi. Maka Nabi SAW nggak mau. Beliau menolak. Abu Sufyan kemudian pergi lalu memasuki kediaman putrinya Ummu Habibah. Ini menunjukkan beda agama ini masih berlaku mahram. Ya, Abu Sufyan musyrik, Ummu Habibah muslimah, boleh saling ketemu, boleh saling berduaan. Karena hubungan anak dan ayah tidak terputus dengan sebab beda agama. Mereka masih boleh saling bertemu. Ya, dan seperti itu. Jadi Abu Sufyan menemui putrinya yang muslimah saat hendak duduk di atas tikar Nabi SAW, Ummu Habibah segera melipat tikar tersebut. Lalu Abu Sufyan tanya, wahai putriku, yang kamu benci itu aku apa tikar ini? Ya, jadi Abu Sufyan tanya, kamu melipat tikar ini untuk memuliakan tikar itu atau memuliakan diriku? Ya, maka kata Ummu Habibah, bukan seperti itu, tapi ini tikar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kau adalah orang yang najis, yang musyrik. Jadi anaknya mengatakan demikian kepada ayahnya. Bapakku kau musyrik.
Ya, dan kau najis, maksudnya tidak pantas seorang musyrik menduduki tikarnya Nabi SAW. Maka Abu Sufyan berkata, putriku ada yang tidak beres denganmu setelah engkau berpisah dari. Ya, jadi ini adalah ketegasan seorang wanita muslimah meskipun ayahnya, ya, demi menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai tikernya Nabi itu dilipat karena merasa ayahnya yang musyrik tidak pantas duduk di atas tikar seorang Nabi. Taib. Kemudian kisah berikutnya adalah Ummu Habibah menawarkan saudarinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecemburuan sekaligus cintanya kepada beliau. Jadi ini Ummu Habibah ingin agar saudarinya itu dinikahi juga oleh Nabi SAW. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, nikahilah saudariku putri Abu Sufyan. Beliau bertanya, apa engkau menginginkan hal itu? Ummu Habibah menjawab, ya, aku tidak mau memilikimu seorang diri. Padahal Nabi sudah punya banyak istri. Tapi Ummu Habibah ingin agar saudarinya turut mendapatkan kebahagiaan tersebut. Aku ingin menyertakan saudariku dalam kebaikan. Maka Nabi mengatakan enggak boleh. Ya, dalam Islam tidak boleh seorang laki-laki menikahi dua wanita yang saling bersaudara. Enggak boleh. Maka Ummu Habibah berkata, kami membicarakan bahwa engkau ingin menikahi putri Abu Salamah. Beliau bertanya, putrinya Ummu Salamah? Ummu Habibah menjawab, iya. Kemudian beliau mengatakan, lau annaha lam takun rabibati fi hajri mahallatni. Ya, seandainya putrinya Ummu Salamah itu bukan anak angkatku, anak tiriku, karena anak dari istrinya. Jadi Ummu Salamah itu istri Nabi yang dinikahi setelah meninggalnya Abu Salamah, punya seorang putri. Nah, seandainya putrinya Ummu Salamah ini bukan anak tiriku, mahallat li, tetap saja enggak boleh aku nikahi. Li'annaha ibnatu akhi minar radha'ah. Karena dia adalah putri dari saudara sepersusuan, yaitu Abu Salamah. Jadi ayahnya anak itu adalah saudara sepersusuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arda'atni iyyahu wa Suwaibah. Karena aku saat masih kecil disusui oleh Suwaibah. Suwaibah menyusui Nabi dan juga Abu Salamah. Fala ta'ridunna alayya banatikunna wala akhwatikunna. Maka kalian jangan sekali-kali menawarkan putri-putri kalian dan juga saudari-saudari kalian. Nah ini ya. Jadi nggak boleh. Nabi tidak bisa memenuhi keinginan Ummu Habibah untuk menikahi saudarinya. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah. Ayat Al-Quran yang turun karena pernikahan Ummu Habibah. Itu ada salah cetak ya. Dituliskan di situ Ummu Salamah, yang benar Ummu Habibah. Diriwayatkan dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait firman Allah, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Itu kutipan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-7, yang artinya mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi di antara mereka. Maka ia berkata, yaitu Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan kerabat Abu Sufyan ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ya, jadi apa? Dengan pernikahan Nabi SAW dengan putri dari tokoh kafir Quraisy, maka Allah berharap akan terjadi rasa cinta di antara mereka. Dan benar saja, setelah itu Abu Sufyan masuk Islam, maka semakin lengkaplah kegembiraan putri dari Abu Sufyan. Dia menikah dengan seorang nabi dan ayahnya yang merupakan tokoh musyrik akhirnya masuk Islam. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah.
Semoga Allah menjadikan orang-orang yang dulu kalian musuhi itu saling mencintai. Ya. Jadi bisa kita simpulkan dengan sebab pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah paling tidak ini menjadi sebab Abu Sufyan dapat hidayah dan akhirnya menjadi seorang muslim, seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan itu sahabat atau bukan? Pada akhirnya jadi sahabat. Dulu musuh bebuyutan, ya. Dulu musuh nomor satu. Karena sepeninggal Abu Jahal, maka Abu Sufyan ini yang memimpin orang-orang Quraisy kalau mau berperang dengan Nabi SAW. Jadi musuh bebuyutan, musuh utama. Tapi dengan pernikahan putrinya itu, ya setidaknya menjadi sebab Abu Sufyan dapat hidayah. Akhirnya saling menjadi saudara. Akhirnya Abu Sufyan jadi salah seorang sahabat. Belum lagi sebelumnya putranya Abu Muawiyah bin Abu Sufyan, ya juga sudah menjadi seorang sahabat. Ya, jadi keluarga Abu Sufyan itu luar biasa. Ada Muawiyah putranya, seorang sahabat yang mulia. Ada Ummu Habibah putrinya, istri Nabi SAW. Taib, dan yang terakhir, wafatnya Ummu Habibah. Abu Umar penulis kitab As-Saffah menyatakan Ummu Habibah binti Abu Sufyan wafat pada tahun 44 Hijriah pada masa khilafah Muawiyah. Muawiyah itu sendiri saudaranya Ummu Habibah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ini berapa usianya berarti ya? 44 Hijriah. Jadi saat Ummu Habibah dinikahi Nabi tahun 7 Hijriah itu usianya 36 tahun. Kita kurangi 44 dikurangi 7, 37 tahun. Ya, 37 ditambah 36. Berarti kemungkinan usia 73 tahun Ummu Habibah meninggal dunia. Ya, pada masa khilafah Muawiyah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, menjelang kematiannya Ummu Habibah memanggilku. Ia lantas berkata, di antara kita mungkin pernah terjadi sesuatu yang dialami para madu. Semoga Allah mengampuniku dan juga engkau dari hal semacam itu. Aku berkata, semoga Allah mengampuni dan membebaskanmu dari semua itu. Ummu Habibah berkata, engkau telah membuatku senang, semoga Allah menyenangkan. Ia kemudian mengirim utusan untuk menemui Ummu Salamah dan menyampaikan hal yang sama kepadanya. Ya. Jadi Ummu Habibah ini intinya apa? Mencoba untuk berdamai dan berbuat baik kepada madu-madunya. Ia datang kepada Aisyah, ya mungkin kita ada salah, maka kita saling memaafkan. Ya kemudian Ummu Habibah juga datang kepada Ummu Salamah, di antara kita mungkin ada masalah, mari kita saling memaafkan. Ya, dan termasuk di antara suri tauladan yang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah yang bisa kita pelajari dari seorang wanita muslimah, salah seorang istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan Al-Qurasyiyah radhiyallahu taala anhuma. Semoga ini menginspirasi kita para wanita muslimah, khususnya apa? Khususnya tetap tegar ya bersama dengan keluarga meskipun beda agama. Abu Sufyan saat itu masih musyrik, dengan izin Allah dan hidayah dari Allah akhirnya masuk Islam, dan ini membuat senang Ummu Habibah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo silakan. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ini maghribnya 20 menit lagi nih. Kayaknya kita sudahi saja ya. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya sama maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.